provider. We digitalize retail. We digitalize finance. We digitalize education. We digitalize manufacturing, logistics, media, gaming, and more. Ready, set, digitalize. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Alibaba Cloud dengan judul Upaya Meningkatkan Penerapan Perlindungan Data Konsumen dalam Penggunaan Cloud Computing pada Industri Fintech. Kenalkan, saya Ferdian Ari Kurniawan, Senior Policy Associate Avtech, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang terhormat Bapak Dino Milano selaku Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Ibu Alfiandita Fortunella selaku Business Development Manager Alibaba Cloud Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Ismail selaku CEO PT Zahir International. Yang kami hormati Bapak Firly Ganinduto selaku Wakil Sekretaris Jenderal 2 Avtech, dan yang kami hormati Bapak Handikin Setiawan selaku Ketua Departemen Cyber Security dan Pelindungan Data Pribadi Avtech. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara, dan kami berharap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti webinar hingga akhir acara. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules pada webinar pada hari ini, yaitu yang pertama, pastikan koneksi Anda dalam keadaan stabil dan tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Kemudian bagi peserta webinar, setelah melakukan registrasi dan login, Bapak Ibu akan masuk ke dalam webinar dengan mode ke dalam Zoom dengan mode webinar. Adapun susunan acara pada webinar pada pagi hari ini, yang pertama, acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Bapak Firly Ganinduto dan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Handikin Setiawan dengan para panelis, yaitu Bapak Dino Milano, Bapak Muhammad Ismail, dan Ibu Alfiandita Fortunella. Bapak Ibu yang berbahagia serta rekan-rekan penggiat Fintech, Fintech Talk merupakan event regular Avtech yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta wadah berbagi informasi berbagai ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech kepada masyarakat. Dan Fintech Talk pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Avtech bersama dengan Alibaba Cloud. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan buka webinar ini dengan sama-sama menyimak opening remarks oleh Bapak Firly Ganinduto selaku Wakil Sekretaris Jenderal 2 Avtech. Kepada Bapak Firly, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati selaku Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Alfiandita Fortunella selaku Business Development Manager Alibaba Cloud Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Ismail, CEO di PT Zahir International, Bapak Handikin Setiawan, Ketua Departemen Cyber Security dan Pelindungan Data Pribadi Avtech, kemudian seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik.
Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu dan Bapak selaku pembicara dan moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu anggota AFTEC, para perwakilan instansi pemerintah, dan pelaku industri fintech yang hadir pada acara ini. Sebagai perkenalan, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC merupakan asosiasi fintech pertama yang berdiri tahun 2016 dan mewakili berbagai macam bisnis model fintech di Indonesia. Saat ini AFTEC menjadi asosiasi yang mewakili lebih dari 340 penyelenggara fintech dari lebih dari 25 bisnis model fintech. AFTEC berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan dan ekonomi digital guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, fintech adalah inovasi teknologi sektor keuangan yang di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Ekonomi Southeast Asia 2022 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar $77 miliar di tahun 2022 dan diperkirakan masih akan tumbuh rata-rata 19% per tahun sepanjang 2022-2025. Lebih tinggi dari capaian pertumbuhan produk domestik bruto yang diperkirakan berada di sekitar 5% per tahun. Perkembangan tersebut juga tercermin pada meningkatnya anggota Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC dari 24 penyelenggara fintech di tahun 2016 dengan mayoritas bisnis model sistem pembayaran dan peer-to-peer lending, dan per awal 2023 AFTEC memiliki 340 anggota yang merupakan penyelenggara fintech dengan 25 bisnis model yang berbeda. Peningkatan ini hadir seiring dengan harapan konsumen yang terus berubah akan penggunaan layanan fintech. Sehingga tidak heran apabila pelayanan fintech terus mengalami inovasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih praktis dan efisien. Pengusaha fintech terus berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengadopsi layanan teknologi terkini, termasuk adopsi penerapan teknologi cloud yang keberadaannya juga penting bagi pelaku fintech. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat untuk menjaga atau mengelola data pengguna, serta teknologi ini membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses dimanapun dan kapanpun hanya dengan melalui akses internet. Di sisi lain, teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan, dan memori data. Bagi industri fintech dan cloud computing, pengelolaan data konsumen dan pelindungan data konsumen tentu menjadi prioritas utama. Mulai dari proses registrasi, verifikasi, hingga pengelolaan account, pengecekan saldo, analisa kebiasaan pembelanjaan, melibatkan data pribadi konsumen yang perlu terjamin kerahasiaannya. Untuk itu, pelindungan data konsumen dalam penggunaan cloud sangatlah penting. Secara regulasi, pentingnya pelindungan data konsumen di Indonesia antara lain tercermin dengan adanya dukungan regulasi yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau UU PDP, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 6/POJK-07/2022 tentang pelindungan data konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Di samping itu, upaya penerapan pelindungan data konsumen merupakan faktor penggerak dalam keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan, terutama pada sektor jasa keuangan, di mana pengelolaan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech sangatlah penting. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan meningkatkan literasi keuangan, sesi Fintech Talk kali ini akan membahas dan memberikan pemahaman terkait upaya penerapan pelindungan data konsumen, terutama dalam penggunaan cloud computing di era ekonomi digital, serta mengenali beberapa resiko
dan tantangan dalam meningkatkan upaya pelindungan konsumen ke depannya, khususnya dalam penggunaan cloud computing di Indonesia. Kami berharap pembahasan dalam sesi ini dapat mendorong peningkatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ekosistem fintech di Indonesia guna memperkuat penerapan perlindungan data pribadi konsumen dan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada Alibaba Cloud Indonesia serta seluruh narasumber dan partisipan yang telah hadir. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firly atas open remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke sesi utama, yaitu sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini terlebih dahulu kepada Bapak Firly, moderator, dan panelis sekalian. Kami persilakan untuk on-cam untuk foto bersama. Izin kami undang pada Bapak Firly dan Bapak Ibu panelis untuk foto bersama. Kebetulan saat ini kami juga sedang menunggu kehadiran kembali Bapak Dino ke ruang Zoom. Bapak Ibu sekalian, mohon kesediaannya menunggu karena sepertinya masih ada kendala teknis dari sisi komputer Pak Dino. Oleh karena itu, kami masih menunggu kehadiran Pak Dino dalam ruang Zoom ini. Terima kasih. Baik, sepertinya karena masih lama, kita mulai dulu foto bersamanya, nanti kemudian bisa disusulkan untuk sesi foto selanjutnya setelah sesi diskusi panel ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon kesediaan Pak Firly, Pak Muhammad Ismail, Ibu Fian, dan Pak Andikin untuk foto bersama. Sudah siap, saya hitung. Izin, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Pak Andikin, Pak Firly, Pak Ismail, dan Ibu Fian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi utama, yaitu diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Hadikin Setiawan selaku Ketua Departemen Cybersecurity dan Perlindungan Data Pribadi Aftek. Adapun dalam sesi webinar kali ini telah bergabung dengan kita Bapak Muhammad Ismail, kemudian ada Ibu Alfiandita Fortunella, dan yang nanti juga akan bergabung kembali Bapak Dino Milano selaku panelis yang akan membagi ilmu dan informasi tentang upaya meningkatkan penerapan perlindungan data konsumen dalam penggunaan cloud computing pada industri fintech. Kepada Bapak Hadikin, kami persilakan untuk memandu sesi diskusi panel pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Ferdian sebagai MC untuk pembukaannya. Suara saya jelas ya Mas ya? Mau cek suara? Jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin. Nama saya Handikin, senang sekali untuk bisa menjadi moderator Bapak dan Ibu semuanya untuk acara Fintech Talk yang diadakan oleh
Avtek dan Alibaba Cloud dengan topik upaya meningkatkan penerapan perlindungan data konsumen dalam penggunaan cloud computing di industri fintech. Peran saya sebagai moderator hari ini nanti akan ngobrol dengan panel yang sangat keren hari ini. Kita ada perwakilan dari regulator, Pak Dino. Pak Dino sudah kembali. Selamat kembali, Pak Dino. Ya, Pak Dino Milano adalah Direktur untuk Inklusi Keuangan Digital dari OJK sebagai perwakilan regulator. Kita juga ada Mbak Fian ya dari Alibaba Cloud, salah satu cloud service provider yang ternama di dunia. Dan juga ada perwakilan dari industri fintech, dari pemain industri, yaitu Dr. Muhammad Ismail dari Zahir International. Ini sempat ngobrol awal-awal, ini salah satu istilahnya startup ya kita bilang yang original, udah berdiri lebih dari 25 tahun. Nanti kita bisa ngobrol dengan beliau lebih lanjut mengenai topik pada hari ini. Sebagai pembukaan Bapak dan Ibu hadirin terkait topik yang akan kita bahas mengenai cloud computing sendiri. International Data Corporation atau IDC, perusahaan riset pasar global dunia, itu pernah memproyeksikan bahwa nilai bisnis virtual cloud computing atau komputasi awan dalam bahasa Indonesianya di Indonesia itu bisa menembus di tahun 2003 ini angka dari 933 juta US dollar. Jadi hampir 1 miliar US dollar. Ini pertumbuhannya sekitar 25% dari 2022. Jadi sangat luar biasa, pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan GDP ataupun industri lain. Ditambah lagi memang karena selama pandemi pun dunia semakin banyak berpacu ya kepada teknologi, bagaimana teknologi bisa membantu kehidupan kita. Namun berdasarkan riset dari PSSN, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, ACCI, serta Fasilkom UI, ada satu riset yang berjudul Tantangan Terkini, Transformasi Digital Sektor Publik di Indonesia, mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menjadi kendala ya, bisa menghambat adopsi komputasi awan di Indonesia. Yang mana dua faktor utama yang disebutkan adalah mengenai keamanan data, dan juga perlindungan privasi. Jadi dua faktor ini memang terkait dengan istilah yang kita sebut dengan digital trust ya. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan sebagai konsumen ataupun publik untuk bisa menggunakan berbagai layanan yang diberikan oleh service-service yang berbasis digital seperti komputasi ini. Dan di mana kalau kita lihat berbagai sektor sekarang mengarah ke arah sana. Jadi satu sisi kita melihat tren adopsi cloud computing, tapi di sisi lain kita juga harus bisa membangun digital trust ini. Oleh karena itu, sebagai upaya dari regulator, pelaku industri, dan juga Avtek sebagai asosiasi dalam meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi, khususnya dalam penggunaan cloud computing, komputasi awan di masyarakat dan pelaku industri lainnya, kita mengadakan acara hari ini bersama dengan para narasumber yang tadi sudah diperkenalkan untuk bisa mendiskusikan lebih jauh lagi mengenai upaya perlindungan data khusus dalam penggunaan cloud. Demikian kira-kira yang akan menjadi topik pembicaraan kita selama 1 jam ke depan. Saya nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dino, dengan Bu Fian, dan juga Dr. Muhammad untuk membahas berbagai topik ya seputar perlindungan data ini. Pertama-tama saya ingin ke Pak Dino dulu. Selamat pagi Pak Dino. Suaranya, oke. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat selalu ya, Pak. Welcome back ke acara kita. Baik, Pak. Jadi, Bapak sebagai Direktur Inovasi Keuangan Digital di OJK tentu saja berperan sangat penting ya, Pak, dalam hal menggerakkan industri untuk bisa mengadopsi komputasi cloud computing, tapi juga dalam suatu koridor yang aman dan bisa membangun trust. Nah, pertanyaan pertama, Pak, peranan OJK sendiri bagaimana dalam mendukung peningkatan perlindungan data konsumen di industri fintech, terutama terkait dengan penggunaan cloud dalam hal penyimpanan data ataupun penggunaan data? Terima kasih.
kaitannya dengan tugas bahwasanya seluruh pelaku penyelenggara cloud computing untuk mengikuti keamanan terhadap penggunaan data privacy sendiri. Jadi ada dalam hal ini adalah governance di masing-masing industri penyelenggara cloud computing-nya. Jadi itulah ini. Misalnya hal-hal yang perlu diyakini adalah bagaimana keamanan dan privacy yang ada di cloud computing-nya, kemudian penyelenggara yang tepat, yang pasti yang sudah harus maupun penyelenggaraan keamanan yang yang kita tekankan adalah para penyelenggara fintech dalam hal materi terhadap apapun yang ada di dalam oleh kedua belah pihak. Jadi masalah dan kemudian bagaimana penyelenggaraan dari cloud computing-nya sendiri aware. Jadi harus dua sisi, tidak bisa dari salah satu penyelenggara saja yang dengan data privacy ini. Itu awal dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino. Mungkin tadi koneksi Pak Dino agak kurang jelas. Nanti coba dicoba untuk diperbaiki oleh tim. Tapi yang bisa saya tangkap adalah dalam hal penyelenggaraan cloud computing terkait dengan dunia fintech ini, dari OJK penting melihat bahwa ini harus dua sisi ya Pak ya yang berperan. Nggak cuma dari penyelenggara dari cloud computing service sendiri, tapi juga dari sisi penggunanya. Jadi kesadaran dari dua pihak ini memang penting sekali untuk memastikan bahwa perlindungan ini bisa berlangsung efektif. Mungkin itu yang pertama, pertanyaan saya ke Pak Dino. Meanwhile, Pak Dino mungkin nanti kita coba berbagi koneksinya. Saya beralih dulu ke Bu Fian, Business Development Manager dari Alibaba Cloud Indonesia. Selamat pagi, Mbak Fian. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, terima kasih sudah join ya di acara kita. Jadi memang Alibaba Cloud sebagai cloud service provider ini memberikan banyak sekali inovasi ya dalam hal layanan komputasi awan, dalam hal penyimpanan, pemrosesan ataupun juga memori dalam mendukung berbagai layanan yang diberikan. Mungkin bisa di-sharing ke kita bagaimana Alibaba Cloud melihat perkembangan terkini di Indonesia, atau mungkin juga bisa nanti di regional juga untuk jadi benchmark kita dalam membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia yang aman dan juga tentunya bisa melindungi data konsumennya. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk menjawab pertanyaannya, pertama kami mempunyai R&D lab di headquarter kami yang selalu mencoba mengembangkan solusi keamanan data di mana research dan pengembangan teknologi itu mengacu pada case dan regulasi customer kami di seluruh dunia. Kami pun yang ada di Indonesia ikut memberikan input kepada R&D lab kami, juga mengimplementasikan berbagai compliance requirements, baik itu global compliance, industry compliance, dan local compliance ke dalam program kontrol internal dan desain produk platform kami supaya sesuai dengan privacy data dan transparansi data sesuai compliance gitu ya. Ada kita juga ISO, PCI DSS, dan lain sebagainya. Kedua, karena Alibaba Cloud memberikan layanan untuk customer fintech kami di Indonesia, kami memastikan bahwa kami selalu sejalan dengan regulator fintech seperti OJK, BI, dan Kominfo
untuk memastikan data dan juga proses komputasi customer fintech kami ada di Indonesia. Juga kami memiliki 3 data center di Indonesia, di 3 lokasi yang berbeda, dan juga 1 scribing center ini untuk security di Indonesia. Yang pasti kami memastikan solusi keamanan terbaik kami ada di Indonesia agar customer fintech kami bisa menggunakan layanan kami dengan tenang karena sesuai regulasi, dan kami juga membantu dalam guidance gitu ya untuk mengadopsi cloud yang secure, dan juga memberikan awareness security gitu ke rekan-rekan fintech. Terima kasih, Mas. Ya, makasih Mbak Fian. Mungkin kita coba mendalami sedikit ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Alibaba Cloud fokus dalam R&D untuk menciptakan berbagai inovasi untuk perlindungan. Mungkin bisa diceritakan lagi dengan beberapa contoh yang lebih sudah diterapkan ya. Apa saja inisiatif pengembangan keamanan data dan perlindungan data konsumen yang dilakukan Alibaba Cloud Indonesia di industri fintech, dan mungkin juga bisa di-share dalam setahun terakhir seperti apa pencapaiannya, kemajuan yang diraih. Oke, iya benar. Keamanan data dan privasi ini karena menjadi prioritas utama Alibaba Cloud, jadi kami berinvestasi dalam inovasi teknis untuk terus meningkatkan computing capabilities dan economic of scales dari layanan kami. Kami paham dalam konsep keamanan data, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, ada beberapa layer security yang harus kami jaga, seperti account security, infrastructure security, data security, dan application security. Jadi di setiap layer security tersebut kami memberikan layanan solusi yang berbeda-beda gitu. Jadi kita di Indonesia sendiri sudah melayani ratusan klien di financial service industry dengan berbagai macam layanan solusi cloud computing yang diberikan tidak hanya infrastruktur tapi juga big data, eKYC solution untuk onboarding, database yang sudah juga secure gitu ya dalam platform cloud-nya. Kami juga memberikan awareness gitu dengan selalu memberikan regular sharing session security update solution ke seluruh klien kami, dan juga bagi pelaku usaha umum terkait security awareness dengan seminar dan event. Karena tadi dibilang untuk menjaga keamanan data tidak hanya dari satu pihak, tapi kita sharing responsibility ya, dari cloud providernya dan juga dari pengguna juga gitu. Jadi kita memberikan awareness di situ juga. Dan juga karena kami memberikan update solution gitu ya, hampir semua klien kami juga menggunakan end-to-end security solution kami juga. Jadi dalam capaian implementasinya, mungkin sebagai contoh ada klien kami menggunakan anti DDoS solution itu untuk menjaga DDoS attack, terutama untuk layer 4 defense system yang dirancang untuk melakukan pertahanan dari serangan terhadap resource atau bandwidth consuming type attack dari internet ke business level. Kemudian yang kedua ada juga customer kami yang menggunakan security center. Ini untuk security management system yang dapat membantu mengenali, menganalisis, dan memberikan alerts berdasarkan ancaman keamanan secara real time. Jadi capability solution-nya untuk ransomware protection, antivirus protection, web tampering protection, and compliance assessment. Jadi di mana solusi ini dapat mengotomatiskan security operation, respon, dan melacak threat untuk melindungi cloud dan local server serta memenuhi persyaratan regulatory compliance tentunya. Lalu selain itu yang terakhir mungkin sebagai contoh, di layer application security juga ada use case customer kami yang menggunakan web application firewall solution, di mana menjaga terhadap cyber attack layer 7 security system dengan melakukan filtering terhadap access attack dan monitor
traffic antara web application dan internet, sehingga ini dapat mencegah kebocoran aset dan data web serta untuk memastikan keamanan dan ketersediaan. Nah, itu mungkin beberapa hal contohnya. Kami support dari sisi awareness, kemudian solusi yang kami berikan sesuai dengan regulatory compliance, dan juga kami menyediakan solusi-solusi end-to-end dari security itu sendiri. Gitu mungkin. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi 3 data center di Indonesia sudah melayani lebih dari 100-an ya, kalau saya lihat dari ada beberapa ratus consumer. Saya pikir sudah besar sekali peranannya dalam hal meningkatkan keamanan perlindungan data dan data pribadi. Tadi disebut memang ada yang namanya cyber security triad ya. Tiga fundamental utama dalam perlindungan cyber security. Jadi kalau orang bilang aman, pengamanan cyber security itu apa sih mau dicapai gitu ya. Jadi memang ada 3 hal. Kita bilangnya CIA. Jadi confidentiality, bahwa data yang diakses itu hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki wewenang, jadi nggak boleh sembarangan. Kemudian integrity, yang I-nya, bahwa data itu hanya bisa diubah atau diedit oleh orang yang memiliki akses juga, jadi tidak diubah tanpa authorized. Dan availability, jadi bahwa data yang memang disimpan itu bisa diakses kapanpun oleh orang berwenang. Jadi kalau salah satu dari 3 itu compromise, artinya terjadi suatu breach ya terhadap keamanan data tersebut. Dan tadi Mbak Dian sudah menceritakan berbagai layanan yang diberikan oleh Alibaba Cloud di Indonesia untuk melindungi data dari konsumennya. Sebelum saya ke Pak Muhammad, saya kembali dulu ya ke Pak Dino. Semoga kali ini koneksinya sudah lebih baik, Pak Dino. Tadi agak keputus-putus, Pak. Oke. Ya. Tadi Bapak kan sudah sempat menyebutkan salah satu kunci suksesnya adalah memang dari 2 pihak ya, dari cloud service provider dan juga dari konsumennya sendiri memiliki pengetahuan dan kesadaran yang kalau kita bilang bisa berimbang lah dalam hal mencapai efektif perlindungan data. Nah, kalau Bapak lihat dalam mungkin 3 tahun terakhir ya, tahun lalu kita sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data. Tapi dalam 3 tahun terakhir, apa yang Bapak lihat itu sebagai tantangan utama, Pak? Mungkin 3 tantangan utama yang dihadapi oleh OJK dalam hal mewujudkan industri fintech yang bisa mengutamakan perlindungan data konsumen sehingga layanannya bisa menjadi aman dan terpercaya, kita bisa mencapai apa yang disebut sebagai digital trust tadi, Pak. Silakan, Pak Dino. Ya, tantangan utama untuk mencapai digital trust, kalau kita melihat bahwasanya tadi udah dibahas juga masalah awareness dari si konsumennya sendiri, kemudian bagaimana penyelenggara cloud computingnya sendiri untuk melakukan itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita selalu monitor terhadap perkembangan atau perubahan, karena perubahan teknologi sangat cepat, gitu ya. Dan kemudian ada saja masalah keamanan yang sering terjadi, seperti contohnya beberapa waktu terakhir ini ada serangan-serangan yang dilakukan melalui ransomware misalnya. Jadi apapun perubahan yang terjadi di lingkungan kita itu harus dapat didetek dan kemudian diatasi dengan cepat. Nah, disinilah perlunya kekuatan dari penyelenggara, baik terutama dari si penyelenggara cloud computing. Itu bagaimana mereka mengamankan lingkungannya untuk tidak terserang dari sisi serangan-serangan, terutama serangan cyber seperti itu ya. Kemudian kita juga mau tidak mau harus melakukan edukasi kepada konsumen apa saja yang harus menjadi concern dari konsumen pada saat mereka melakukan transaksi atau melakukan kegiatan yang menyangkut dengan data privasinya sendiri. Nah, kemudian dari sisi penyelenggara lagi nih kembali memang penekanan lebih kepada penyelenggara. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwasanya penyelenggara juga mengikuti perkembangan terkait dengan standar-standar industri. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada pendekatan seperti PCI DSS, ada kemudian ISO, kemudian ada
SOC gitu ya. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita yakini semuanya mereka melakukan tugasnya. Nah, OJK mengambil posisi pada saat kita memantau layanannya masih baik dan kemudian penyelenggaraan masih berjalan dengan normal, kita juga tetap mendalami apa yang dilakukan oleh para penyelenggara ini, baik dari sisi fintech-nya maupun dari sisi penyelenggara cloud computing-nya. Kita juga melakukan metode pengawasan terkait dengan ada on-site, ada off-site. Selama ini yang kita lakukan off-site. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, gitu ya, kita juga bisa melakukan on-site dan kemudian kita bisa juga melakukan on-site secara mendadak untuk melihat apakah memang apa yang disampaikan selama ini kepada kami memang telah dijalankan dengan baik dan benar gitu. Nah, kalau memang semuanya berjalan pada relnya, saya yakin bahwasanya terkait dengan pengamanan data privacy ini saya pikir bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak. Terkait memang dalam hal pengamanan, Pak ya, sebagai pelaku industri sudah pasti baik fintech dalam hal ini ataupun juga dari cloud service provider-nya harus memiliki knowledge dan capability dalam hal melakukan perlindungan data dan juga perlindungan data pribadi. Kan istilahnya kalau end consumer adalah istilahnya yang menggunakan jasa harus juga bisa rely dengan mereka. Kalau dari pengamatan saya sendiri, saya melihat bahwa sumber daya manusia ya Pak dalam hal pengamanan informasi cyber security itu sangat-sangat kurang kalau saya bilang. Nggak hanya di Indonesia Pak, tapi ini memang juga sudah menjadi isu global gitu Pak ya. Bahwa bagaimana kita bisa memiliki SDM yang mumpuni knowledge-nya dalam hal cyber security ataupun juga personal data protection. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai OJK, bagaimana kita bisa mulai Pak bersama-sama mengadres challenge ini ke depannya? Karena teknologi tadi Bapak bilang berkembang sangat pesat gitu Pak ya. End consumer sendiri, masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan juga harus diedukasi dengan masif kalau saya bilang. Bahkan juga kalau saya lihat edukasi udah sampai harus tingkat yang sangat dini ya Pak. Jadi PR-nya banyak sekali dari sisi pelaku untuk bisa memiliki kemampuan dan dari sisi konsumen untuk bisa memiliki kesadaran. Nah, bagaimana pandangan Bapak dari OJK untuk bisa melihat hal ini bisa kita atasi, Pak? Ya, ini juga menjadi menjadi bagian dari yang kami kampanyekan, gitu. Bahwasanya terkait dengan dunia digitalisasi, tidak hanya sebatas dari cloud computing ya, terkait dengan dunia digitalisasi sekarang ini, gitu. Kita melihat bahwasanya terkait dengan pengamanan ini menjadi hal fokus utama kita, sehingga kami di OJK juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai akademisi, gitu, akademik ya, berbagai akademik dengan berbagai universitas di Indonesia yang konteksnya adalah bagaimana kita menciptakan digital talent yang memang benar-benar sadar terkait dengan perkembangan digitalisasi dan kemudian membangun SDM kita untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan pengamanan, salah satunya pengamanan di dunia digital ini. Dan kami sudah melakukan selalu setiap tahunnya kami melakukan sosialisasi kemudian ke berbagai universitas di Indonesia terkemuka, dan kemudian akhirnya saat ini kita sudah bisa melihat nih ada beberapa universitas yang sudah mencanangkan dan kemudian menerapkan perlu adanya suatu materi yang menjadi materi umum terkait dengan kebutuhan pemahaman terkait dengan digitalisasi, terutama terkait dengan keamanan di dunia digital. Dan ini sudah ada universitas yang punya kurikulum khusus untuk itu sebagai mata kuliah umum untuk berbagai fakultas yang ada di universitasnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Senang sekali melihat bahwa memang ini OJK juga menyadari pentingnya pembangunan SDM ya dengan berbagai kolaborasi dengan berbagai partner.
Dan tentu saja ini tidak bisa hanya mengandalkan regulator ya, Bapak dan Ibu. Memang di pelaku industri, di fintech industri, kemudian juga cloud service provider, seperti tadi yang juga disebutkan oleh Mbak Fian, usaha melakukan sosialisasi ini tentunya dijalankan secara continuous ya, karena mengingat juga bahwa masyarakat kita sangat banyak ya, jadi memang PR bersama ini. Terima kasih Pak Dino, saya mau beralih dulu ke Pak Muhammad dari Zahir Internasional. Selamat pagi Pak Muhammad. Suaranya, oke. Suaranya. Pagi Pak Andikin. Selamat pagi, sehat selalu ya Pak ya. Oke Pak, jadi seperti tadi kita ngobrol ya Pak ya, bahwa Zahir ini saya kenal dari zamannya menggunakan disket Pak. Dari disket kemudian berubah jadi CD dan akhirnya sekarang tadi Bapak bilang udah fully going to cloud gitu Pak ya. Berarti 26 tahun melakukan transformasi digital dari zaman masih menggunakan disket. Itu pasti banyak sekali story-nya nih. Bagaimana Zahir bisa mengikuti zaman, kemudian sekarang beralih ke cloud, harus beradopsi dengan environment teknologi yang baru untuk bisa memberikan layanan ya. Untuk industri dan juga satu sisi menjaga keamanan dan perlindungan data. Mungkin bisa diceritakan Pak evolusi yang dihadapi oleh Zahir dalam mungkin 10 tahun terakhir dari teknologi innovation yang begitu pesatnya. Oke. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak Andikin. Hormat saya juga untuk Pak Dino tadi memberikan beberapa insight juga. Mungkin saya memulai dengan cerita bagaimana 10 tahun terakhir Zahir bertransformasi ya. Kami memulai transformasi secara serius untuk masuk ke cloud itu di sekitar tahun 2014. Setelah sebelumnya mungkin kita menghabiskan waktu sekitar 3-4 tahun melakukan berbagai uji coba, research, dan segala macam, termasuk memahami bagaimana kebutuhan pelanggan pada saat itu. Yang menarik adalah pada momen awal-awal itu di sekitar awal 2010, ketika kita berpikir mengenai melakukan transformasi teknologi, kita secara naif berpikir bahwa ini adalah hanya bicara tentang teknologi yang kita gunakan. Teknologi apa yang kita pakai untuk mengembangkan produk. Sesimpel orang akan pindah dari desktop ke cloud services, as simple as that gitu. Nah, setelah kita jalan sekitar 1 tahun, kita mulai sadar bahwa ketika melakukan transformasi ke cloud ini dimensinya luas banget. Beda banget ketika kita saat itu berbisnis di solusi desktop ya, jadi desktop apps saat itu. Ketika kita masuk ke cloud, dimensinya benar-benar berbeda. Mulai dari business model yang beda, lalu kita butuh team structure yang juga beda, knowledge yang beda, teknologi tentu beda, termasuk adalah concern terhadap data privacy and security pada saat itu. Dulu, padahal pada saat itu di sekitar 2014 ketika kita mulai melakukan penetrasi market, seringkali pertanyaan dari pelanggan-pelanggan kita waktu itu adalah datanya gimana, aman apa enggak. Padahal pada saat yang sama mereka menggunakan layanan email, ya layanan email services yang free itu mereka tanpa bertanya sebenarnya itu ada di mana datanya, proteksi seperti apa gitu. Tapi ketika mereka masuk karena ini data corporate, ya karena Zahir kan corporate B2B, mungkin kalau email kebanyakan mereka pakai personal. Ketika itu masuk ke B2B, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai muncul. Data saya tuh sebenarnya ada di mana, lalu security-nya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, threat-nya itu kira-kira seberapa besar sih resiko keamanannya. Nah, di situ kita mulai sadar, ini transformasi yang kita lakukan di bisnis Zahir pada saat itu ketika pindah ke cloud. It's not as simple as changing the technology. Enggak, kita merubah banyak banget, termasuk kita sadar bahwa kita harus comply sama regulasi. Regulasinya ada apa enggak pada saat itu belum ada gitu kan? Belum ada. Terus belum ada
terus kita bicara bahwa kesiapan market kita, pemahaman mereka terhadap data privacy, terhadap security itu juga sangat terbatas. Sehingga effortnya menjadi luar biasa besar. Seiring dengan waktu, kita juga makin memahami bahwa khususnya spesifik terkait dengan data security and privacy ini harus jadi collective efforts. Jadi kita nggak bisa sendiri ternyata. Ngomongin keamanan data ini kita sebenarnya setiap hari kita ngomongin cyber attack yang nggak akan pernah berhenti. Makin ke sini volumenya akan semakin besar sehingga nggak bisa tuh kayak dulu kita bikin teknologi berhenti ya udah gitu kita fokus sama hal yang lain. Sekarang enggak. Kita punya layanan di cloud, setiap hari kita harus punya dedicated system, tim yang memang punya concern untuk memastikan bahwa serangan-serangan itu bisa kita tanggulangi. Yang kedua, terkait dengan privacy data, kita juga mesti mikirin, karena privacy data adalah manajemen dari kita, bagaimana kita memberi pengelolaan, termasuk yang tadi Pak Dik sampaikan, bagaimana CIA itu bisa kita jaga, termasuk dengan ternyata data privacy ini terlibat di situ adalah kesadaran dan awareness dari si pelanggan, users, masyarakat. Kalau itu tidak terlibat, maka juga threat-nya juga jadi luar biasa besar. Itu jadi PR juga tuh buat kita. Lalu tentunya yang tidak bisa dilepaskan selain itu adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang kita pakai adalah kita ingin memastikan bahwa infrastrukturnya sendiri dari cloud services-nya sendiri juga terlibat secara aktif, bahwa keamanan, data privacy, itu tools-toolsnya selalu disiapkan dan up to date. Itu yang paling penting. Gitu. Dan pada kesimpulan kita sampai hari ini bahwa terkait dengan keamanan, data privacy, ini butuh collective efforts yang kita butuh sama-sama memastikan bahwa agar ini bisa terlindungi untuk kepentingan satu, trust. Kita ada di industri yang core of the core-nya itu trust. Gitu. Kalau trust-nya nggak ada gunanya teknologinya. Keren, mungkin tadi ya keamanannya oke, tapi kalau trust-nya sudah nggak ada, itu untuk nge-rebuild-nya itu cost-nya bakal mahal ya luar biasa. So kita butuh bersama-sama untuk memastikan tadi dari berbagai aspek, pada akhirnya trust di industri khususnya fintech ini bisa benar-benar terjaga. Gitu Pak Andikin. Iya, makasih Pak Muhammad. Ini story-nya saya coba bisa merelate ya. Kalau sekarang kan mungkin many of the cloud service provider itu sudah ya mungkin 3 atau 5 tahun yang muncul ke industri itu mereka sudah di posisi yang quote-unquote lebih enak karena masyarakatnya sudah bisa lebih mengerti bahwa oh ini loh layanan yang diberikan, mereka bisa punya ekspektasi seperti apa, siapa mesti melakukan apa. Saya coba bayangkan kalau mungkin saya dulu di sebagai customer Jahir gitu ya. Dulu pakai disket, pakai CD, datanya ada di laptop saya atau ada di ruangan saya gitu ya, di hard disk saya. Kemudian tiba-tiba Jahir bilang, "Oke, Bapak Ibu, sekarang Anda udah nggak perlu melakukan itu lagi." Ya kan? Datanya sekarang ada di situ. Situnya di mana? Di awan dibilang gitu kan. Betul. Nah, itu bisa diceritain nggak, Pak? Bagaimana Bapak dan tim melakukan edukasi, Pak, pemahaman gitu ya. Karena saya bisa bayangkan itu nggak mudah ya. Mungkin juga saat itu customer-nya udah cukup banyak gitu kan. Betul. Karena Bapak harus, saya assume Bapak juga harus secara gradual menghentikan layanan untuk yang premise based ya. Jadi masuk ke cloud based. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana yang pertama Bapak melakukan edukasi kepada customer mengenai begini loh perlindungan itu akan dilakukan. Dan yang kedua, ini timnya kan jadinya tadinya Bapak nggak memanage security data tersebut. Sekarang Bapak harus punya tim khusus yang menangani hal tersebut. Bisa ceritakan, Pak? Oke. Pertama, ini menarik ya, dan buat saya lucu juga dan seru gitu ketika kita berusaha memahami sebenarnya apa yang menjadi ekspektasi dari pelanggan terhadap tadi data keamanan dan privacy. Gitu. Pertanyaan mereka dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Mereka ingin tahu data saya itu disimpan di mana, Pak. Bahkan ada yang, Pak, kita boleh nggak datang ke data centernya kita mau lihat. Sedangkan, bayangin ya, kita dulu kan ketika kita masuk ke SaaS bisnis, ke cloud itu kan infrastruktur kita nggak mungkin sendirian, kan kita nggak bangun sendirian.
Yeah. Itu ada pihak ketiga di situ gitu lah. Itu pembelajaran juga buat pelanggan bahwa oke, jadi selain ada Zahir, ada data center juga ya Pak ya. Iya. Nah, menjelaskan lagi bahwa saya bersama dengan data center waktu itu cloud services-nya terlibat juga untuk ayo kita ngajarin si pelanggan bagaimana sih mekanisme perlindungan kita. Gitu. Bagaimana sih itu data center yang tier 1, 2, 3 itu security-nya seperti apa itu kita jelasin. Sampai pada hal-hal yang sangat teknis itu kita harus ajarin. Kita harus jelasin. Otherwise mereka nggak akan berani untuk on board di cloud. Nggak bisa. Ketika mereka lihat, oh iya ya, ternyata masuk ke gedung, ke tempat penyimpanan data centernya aja ternyata ribet ya, nggak gampang ya. Secara fisik aja itu nggak mudah gitu untuk kita bisa akses. Apalagi secara sistem, kita jelasin lagi bagaimana mekanisme, bagaimana kita punya monitoring sistem, bagaimana data itu dilindungi, bagaimana kita punya kebijakan data privacy gitu. Mereka selalu berpikirnya gini, sangat sederhana gitu. Market yang generik itu berpikir sederhana, Pak, kalau data saya ada di Bapak, maka artinya Bapak bisa ngapa-ngapain dong dengan data saya. Sesimpel itu. Ya. Kita kasih analogi bagaimana email, bagaimana pada saat itu banking system berjalan, kita mesti jelasin sehingga mereka bisa menangkap dengan analogi yang mirip-mirip. Pertanyaan mereka simpel, kalau data saya ada di Bapak, Bapak enak dong, gampang dong, Bapak bisa jual data saya dong. Bapak bisa buka dong kapan aja gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Nah, perlahan kita jelasin bagaimana kita di internal sendiri menerapkan kebijakan menggunakan ISO 27001, bagaimana itu akan impact terhadap kita dan mereka, bagaimana kita menjelaskan bahwa di konteksnya Zahir, ketika kita memberikan layanan software as a service itu, kita bilang sama mereka bahwa data itu bukan punya kita. Data itu 100% punyanya mereka. Dengan semua mekanisme manajemen data yang kita jabarkan kepada mereka, mereka memahami bahwa data itu punya mereka, integrity-nya terjaga, ya, confidentiality-nya juga terjaga, mereka merasa, oke, ini berarti secure. Jika ada nggak Pak potensi serangan? Potensi serangan selalu ada. Sama seperti kalau klien kita pada saat itu datanya ditaruh di laptop, terus laptopnya dicuri gitu kan. Kemungkinan itu selalu ada walaupun kecil. Walaupun kecil karena ketika kita masuk ke cloud, ini bukan lagi Zahir sendiri, ini sudah kolektif gitu. Ada Zahir, ada pihak lain, ada regulasi yang kita harus comply, dan kita memahami bahwa level kepercayaan itu menjadi lebih penting gitu ketika kita masuk ke cloud, dan itu yang kita ajarin ke pelanggan. Gitu Pak Handikin. Tadi pertanyaan keduanya apa Pak Handikin ya? Bagaimana Bapak membangun kompetensi di tim ya? Karena kan artinya kan tadi dibilang bisnis modelnya berbeda, legal terms berbeda gitu ya, tata kelola datanya berbeda. Bapak gimana membangun tim Zahir sendiri yang tadinya enggak terekspos dengan hal-hal tersebut, sekarang udah harus bisa memberikan layanan tersebut. Ya, nah menarik ketika kita melakukan transformasi pada saat itu, kita aware bahwa kita butuh skill set yang berbeda. Bukan cuma di level teknis, bahkan sampai di level C-level, termasuk saya pun kita butuh skill set yang benar-benar berbeda. Sehingga pada saat itu, momen awal ketika kita melakukan transformasi itu, kita melibatkan pihak dari eksternal, dari luar Zahir yang memang punya expertise di data security. Bagaimana engineering, wah itu ruwetnya luar biasa. Kalau dulu kita mungkin nulis code, bikin aplikasi, ya simple aja, kita nggak terlalu punya concern sama security pada saat itu. Tapi ketika kita masuk ke cloud, terus kita jalanin aplikasi kita, teknologi kita on top of infrastructure yang juga itu pihak lain gitu. Sehingga kita harus memastikan yang kita desain end-to-end itu memang we put the security on our top priority gitu. Nah, kalau itu sekarangnya Pak, sekarangnya security by design. Yes, security by design. Jadi kalau waktu itu kita sadar bahwa kayaknya memang kita nggak bisa dan kita tidak punya capability ini, maka pada saat itu kita memulai dengan kita libatkan pihak dari luar. Sambil jalan,
kita menyiapkan tim-tim internal yang baru yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, dan memahami bagaimana security itu bisa kita implement dari A sampai Z, mulai dari pengembangan, sampai ke deployment, sampai ke production, sampai ke maintain. Kira-kira seperti itu, Pak Andikin. Ya, pertanyaan terakhir Pak, sebelum saya nanti pindah ke Mbak Vian ya dari Alibaba Cloud. Tadi terkait dengan membangun tim. Di awal saya bilang premisnya bahwa kompetensi cyber security, data pribadi, perlindungan data pribadi itu sangat scarce di market. Apakah itu yang Bapak rasakan juga ketika membangun tim dan juga mungkin sampai sekarang? Is it still felt the same way seperti itu? Ya, betul banget Pak. Jadi yang menarik ini, ketika kita mulai level dari besarnya potensi attack pada saat itu 10 tahun lalu dibanding hari ini itu beda banget, Pak. Itu grow-nya luar biasa. Nah, pada saat itu aja kita udah kekurangan talent. Kita sadar bahwa ini talent kita kurang. Dengan pertumbuhan attack dan potensi attack yang luar biasa besar, ini nggak ngejar. Kita harus akuin lah, ini nggak ngejar. Memang sehingga gini, ada beberapa organisasi yang memang knowledge-nya jadi, terus termasuk timnya jadi share. Jadi ada satu company mungkin mereka khusus menyiapkan layanan terkait dengan cyber security end-to-end, mulai dari consulting sampai ke implementation, dan itu yang kita sharing. Tapi kalau kita mau build internally semuanya, nggak cukup. Talentnya benar-benar menurut saya kita pada level yang sangat kurang. Dan bahkan kalau kemarin, ini kan kayaknya gini, setelah kemarin terjadi di salah satu bank gitu ya, tadi Pak Dino mention ransomware, kayaknya semua orang melek gitu. Oh, ini serius loh gitu. Tadinya mungkin kita aware, ya masyarakat aware gitu ya, ada, tapi mungkin nggak seserius itu. Tapi begitu ada satu bank sistemnya collapse beberapa hari, orang mulai sadar, oh oke, ini tinggi banget ya. Ini nyata banget gitu. Itu pun kita rasain termasuk di pelanggan-pelanggan kita, pertanyaan dan concern akan security itu meningkat setelah adanya case kemarin itu gitu. Sehingga kita sadar bahwa oke, kita butuh effort yang lebih, kita butuh investment yang lebih, kita juga ingin memastikan bahwa semua teknologi pendukung juga inline dan punya concern yang sama terhadap cyber security. Ya, luar biasa. Thank you banget sharingnya, Pak Muhammad. Thanks, Pak. Memang is necessary evil ya. Memang sekarang ya kita mau bergerak ke digital transformation. Kalau nggak ada digital trust, it's not gonna be there, gitu kan. Dan kalau nggak dilakukan dengan responsible oleh semua party, saya bisa bayangin itu akan sangat chaotic ya. Akan sangat chaotic. Sebetulnya sebelum kisah ransomware yang di satu bank kemarin itu, beberapa bulan sebelumnya kan ada kasus Bjorka sebetulnya. Kalau bagi saya sebetulnya itu udah lampu merah banget, udah bukan lampu kuning lagi. Bahwa sebetulnya actually mungkin realitinya the data breach already happening at a very massive scale, tapi belum istilahnya apa ya kalau dibilang belum dimanfaatkan gitu maksudnya. Jadi hopefully kekhawatiran saya nggak terjadi, kita semua bisa makin aware ya, dan juga bisa melakukan berbagai mitigasi ataupun juga nanti penanganan. Oke, saya mau beralih ke Mbak Vian ya. Jadi tadi memang dibilang bahwa untuk industri untuk bisa keep up dengan the needs dari perlindungan data pribadi, keamanan informasi, itu the needs always increasing sesuai dengan perkembangan bisnis, inovasi, konsumen, gitu. Tapi satu sisi kompetensi nggak keep up dengan growth tadi, dengan curve tadi. Nah, bagaimana dari Alibaba Cloud itu bisa membridging gap tersebut dalam memberikan layanan-layanan komputasi yang secure? Halo, Mbak Vian. Sorry, gimana Mas tadi? Iya, jadi kalau tadi kan kita bilang bahwa needs untuk penggunaan cloud dan juga needs untuk memiliki pengamanan terhadap layanan-layanan digital itu curve-nya semakin tinggi, tapi satu sisi knowledge ataupun kompetensi yang bisa disediakan oleh
oleh environment itu nggak orang-orang itu nggak banyak ya yang bisa langsung di produce seperti itu. Nah, bagaimana Ali Cloud dalam memberikan layanan cloud service computing ini bisa membridging gap tadi untuk bisa memberikan layanan komputasi yang secure. Ya, kalau dari kami, bagaimana kami membridging itu dengan tadi memberikan awareness gitu ya, bagaimana mengadopsi sesuai dengan strategi yang tepat gitu ya, mendevelop cloud security strategy. Mungkin yang pertama kita membantu assessment gitu ya, jadi untuk first step-nya adalah membantu sama-sama build bersama customer, mengguidance gitu ya, untuk membuild security visibility dengan risk assessment gitu. Nah, security risk assessment ini menjadi fondasi untuk build enterprise information system gitu. Karena sistem tanpa security assessment bisa menjadi vulnerability yang dapat menyebabkan loss gitu ya dari threat gitu. Kemudian membangun security arsitektur yang adaptif untuk eksternal dan internal, ancaman internal dan eksternal dengan security capabilities itu sendiri, dan manage business risk untuk seperti continuity di bisnis, kemudian reduce identity fraud dengan eKYC solution, kemudian apply dengan requirements compliance, itu sih. Ya, makasih Mbak Fian. Jadi bagus banget ya tadi dibilang bahwa jadi sebelum satu customer mau menggunakan service dari Alibaba Cloud itu dilakukan assessment dulu gitu ya, sesuai dengan environment-nya. Mungkin kalau bisa ini kan kalau bagi saya ini bagus banget sebagai satu entry point ya buat customer itu tahu bahwa bisnis exposure-nya seperti apa, resikonya ada di mana, dan sejauh mana pengamanan level of security yang dia butuhkan dari cloud service provider. Mungkin bisa diceritakan aspek-aspek yang dibahas ketika assessment itu dilakukan, Mbak Fian. Oke, biasanya kalau dari kami kita punya 3 fokus pendekatan yang teman-teman fintech perlu perhatikan gitu, yang biasanya kita lakukan untuk menjaga keamanan data. Yang pertama adalah dari sisi teknologi. Jadi ini bicara tentang menjalankan layanan fintech di atas teknologi terbaik, terutama security. Kemudian selalu melakukan update dan patching pada perangkat dan servisnya, dan tidak kalah penting punya tools untuk monitor dan audit aktivitas yang dilakukan organisasi internal. Yang kedua adalah terkait proses. Jadi kami menyarankan teman-teman fintech atau financial service industry company mempunyai planning yang baik untuk backup dan restore BCP, incident management dan preventive maintenance, dan melakukan audit berkala serta melatih secara reguler plan backup mereka BCP pada organisasi internal, supaya kalau terjadi ancaman organisasi teman-teman bisa lebih siap. Yang terakhir, yang paling penting adalah people. Jadi kami menyarankan teman-teman selalu melakukan training information security secara berkala pada organisasi internal supaya lebih aware dan selalu mengingat gitu ya bagaimana prevent dan bagaimana kalau suatu security incident terjadi, dan memastikan organisasi aware dan patuh terhadap regulasi di setiap layer organisasi. Ya, makasih Mbak Fian. Jadi tadi ada satu hal yang Mbak Fian sebutkan itu sangat penting ya, mengenai respon dan recover. Jadi Bapak Ibu hadirin, dalam hal kita melakukan pengamanan informasi atau cyber security terhadap data ataupun data pribadi, kalau kita mengacu ke satu framework yang umum dipakai, NIST Cyber Security Framework, itu ada 5 tahapan siklus yang saling berputar gitu ya. Jadi yang pertama kita melakukan identify atau assessment yang tadi Mbak Fian bilang, kemudian protect, kita melakukan penerapan berbagai
infrastruktur, proses, ya, tools. Tadi yang seperti juga Pak Muhammad cerita di Zahir lakukan. Nah, setelah itu dipasang, selanjutnya adalah kita harus deteksi, ya. Kita harus mendetek, memonitor bagaimana penerapan tools-tools tadi yang sudah kita implementasi itu memang bisa memberikan kita informasi atau insight seberapa secure pengamanan yang sudah kita jalankan, ataupun ada attack-attack mana yang terjadi terhadap environment bisnis kita, gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa men-stop serangan tersebut, gitu ya. Kita nggak bisa men-stop how people will attack us. Jadi attack itself will happen. Yang kita berharap adalah dengan tadi assessment, protect, dan detection tadi, kalaupun terjadi suatu breach-nya itu bisa minimal, bisa kita isolate. Sehingga kita bisa harus siap untuk merespon dan merecover. Nah, respon dan recovery ini is a matter of speed ya, kalau saya pahami ya, Mbak Fian ya, bahwa harus ada proses tadi, ada planning yang tadi Mbak Fian bilang. Jadi plannya sendiri harus ada, harus dilatih, bahkan di exercise plannya. Kalau ada bocor data di sini, siapa yang harus bertindak? Nah, ini kalau dibayangkan ceritanya, kalau misalnya ada Zahir sebagai cloud service provider, pemberian layanan fintech untuk sistem accounting bisnis, kemudian ada Ali dari sisi cloud-nya, ada customer gitu kan. Kalau terjadi breach terhadap data customer tersebut, 3 parti ini saya bisa bayangkan mereka harus berkolaborasi dengan plan yang sudah disiapkan untuk bisa menangani dengan cepat. Dan ini saya nggak bisa bayangkan itu dilakukan dengan otomatis ya. Pasti harus dilakukan exercise berkala dan juga resikonya juga harus update terus. Dan ini exercise yang tidak sedikit effortnya. Mungkin Pak Muhammad bisa cerita nggak, sharing nggak, bagaimana dalam hal membangun capability dari respond dan recover, Pak? Kalau tadi kan kita ngomong di awal protection ya, Pak ya. Kita ngomong jeleknya nih sekarang nih. Kalau something happen, how ready Zahir dan teman-teman yang berkolaborasi untuk menanggulangi, Pak? Ya, oke, ya, menarik nih, pertanyaannya bagus banget. Ini Pak Nikin, pada level saat ini, kami di Zahir, kami punya mekanisme internal sebelum kita bicara bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak lain. Kami punya mekanisme internal, baik itu teknis maupun non-teknis. Jadi teknisnya jelas lah, kita ketika ada data breach, kita akan melakukan patching dan segala macam, kita akan cek bagaimana resiko dan seterusnya. Termasuk penanggulangan non-teknis. Non-teknis khususnya terkait dengan komunikasi dan kepiaran. Kita belajar kemarin, mungkin sebagian orang bilang ketika terjadi serangan di Bank X kemarin itu adalah masalahnya mungkin 50% ada di komunikasi. Sehingga itu jadi berlarut-larut, sebagian orang mungkin trust-nya langsung drop, sehingga recover-nya akan sulit sekali. Dan kita menyadari itu kita bangun secara internal. Nah, mekanisme yang sifatnya kolaboratif pada saat ini memang kita belum pernah exercise. Nggak pernah kita lakukan saat ini ya. Tapi setelah kejadian kemarin, kita lagi menyiapkan bagaimana caranya supaya ketika ada sesuatu terjadi, maka collaborative action-nya, penanggulangan juga clear. Baru kita melakukan exercise. Nah, ini kayaknya effort-nya juga nggak ringan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bahkan bisa ngobrol bareng, termasuk mungkin sampai dengan ke regulatornya, karena ini dampaknya sebenarnya jika terjadi, mudah-mudahan enggak, dampaknya sebenarnya bukan hanya pada konteks yang kecil, atau terhadap satu fintech saja, tapi ini kan ada resiko industri di sana. Trust terhadap industri ini akan juga jadi bermasalah, sehingga kita butuh tuh kayaknya kita melakukan effort bersama, termasuk exercise yang Pak Andikin tadi sampaikan, si playernya, fintech playernya, lalu mungkin infrastruktur yang terlibat, semua ekosistem yang ada di situ, asosiasinya, termasuk dengan pihak regulatornya. Begitu Pak Andikin kalau dari kamu. Ya. Kalau minjem bahasa beberapa tahun yang lalu, dampaknya bisa TSM ya Pak ya? Iya. Struktur sistematis dan masif. Sistemik sekali, benar. Sistemik. Ini mungkin saya mau nyambung ke Pak Dino ya Pak. Jadi memang
kalau tadi dari ngobrol dengan Mbak Fian, dengan Pak Muhammad, bahwa begitu suatu bridge terjadi, itu mungkin nggak bisa satu party saja yang istilahnya harus membereskan gitu Pak. Jadi memang ini kolaboratif effort dari regulator, dari service provider, dari pemain fintech, dan mungkin juga beberapa party lainnya. Ini sangat penting. Kalau saya boleh sharing Pak Dino, dulu waktu saya bekerja di konsultan sebelumnya, sebelum saya join di perusahaan sekarang, saya pernah mendengar di Malaysia itu MAS-nya itu pernah melakukan industri simulation untuk cyber security counter breach. Jadi dikumpulkan berbagai industri yang terkait, ada dari bank, ada dari multi finance, ada dari fintech, itu duduk bareng, create scenario, kemudian mereka melakukan simulasi. Kalau terjadi breach ini, seberapa cepat collectively mereka merespon dan merecover terhadap itu, Pak. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Saya udah nggak gitu update. Mungkin pertanyaan ke Pak Dino, apakah OJK sendiri juga melihat dampak dari ini yang begitu sistemik, diperlukan suatu kolaboratif effort dari berbagai pihak, dan bagaimana strategi kita menuju ke sana? Silakan Pak Dino. Ya, terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Malaysia menurut saya itu adalah best practice-nya seperti itu, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia saya pikir ini memang belum pernah dilakukan, tapi untuk wacananya saya pikir dari Badan Ketahanan Data Nasional itu sudah aware terkait dengan hal ini, gitu. Nah, Badan Ketahanan Data Nasional ini berada di bawah koordinasi Kementerian Polhukam, Kemenko Polhukam. Nah, tapi dalam pelaksanaan realnya ini memang saat ini masih diserahkan kepada masing-masing otoritas di bidangnya. Dan alhamdulillah kalau di sisi OJK, kita untuk sisi perbankan, kita sudah ada timnya. Nah, saat ini sedang dibangun untuk tim yang ada di industri keuangan non-bank, gitu ya. Dan untuk fintech-nya sendiri, ini sekarang saat ini dari kami, ini masih mengacu kepada standar yang dilakukan oleh perbankan. Jadi memang sempat ada sih protes, bukan protes lah, maksudnya komen gitu ya. Kok kita disamain standar keamanannya dengan banking? Saya pikir masalah keamanan nggak ada dunianya. Memang semua itu harus memiliki suatu standar yang sama untuk keamanan. Karena kita melindungi data proteksi untuk data pribadi ya, data privacy. Jadi saya pikir tidak ada kotak-kotak dalam hal keamanan ini. Semua harus melakukan best effort-nya, ya, dan kemudian menjadi suatu keamanan bersama. Karena kalau di dunia keuangan, apalagi sekarang, ini hampir seamless gitu ya. Kita transaksi di bank, kita transaksi lewat fintech. Dari fintech dilempar ke sistemnya bank. Di bank kita bertransaksi. Kemudian dari bank masuk ke DCDRC-nya. Tiba-tiba ada cyber attack, ransomware masuk melalui, ya terserah, apakah melalui fintech-nya, apakah melalui cloud-nya, apakah melalui banking-nya, semuanya juga efeknya akan sama. Jadi kita pikir bahwasanya awareness ini, baik dari penyelenggara, konsumen, kemudian penyelenggara DCDRC juga harus benar-benar aware gitu. Jadi kesadaran bersama lah. Jadi concerted effort dari berbagai pihak nih untuk sadar terkait dengan pengamanan data privacy. Nah, ada yang tadi cukup menarik yang disampaikan bahwasanya oh ya kan kita sudah punya ini DCDRC. Jangan salah, di CDRC itu kalau misalnya kita terlambat dalam hal memantau gitu ya, itu bisa masuk ke sana juga tuh. Nah, yang kasus yang terakhir itu tembus sampai di CDRC. Jadi itu yang kita beneran sekarang ini gimana ya caranya memberikan sosialisasi pemahaman kepada berbagai pihak bahwasanya monitoring, pemantauan terhadap cyber attack itu harus dilakukan 24 hours gitu loh. Nggak bisa berhenti. Karena kalau kita melihat kasus yang kemarin, itu terjadi pada saat weekend, ya, dan kemudian weekend-nya itu
saya nggak tahu apakah meleng, apakah lagi ke toilet, apalagi kemana gitu ya. Begitu pintu masuknya sebentar, Pak Ismail pasti paham gitu ya. Pintunya kebuka sebentar aja gitu. Itu tembusnya udah kemana-mana. Nah, ini yang beneran akhirnya kita coba lakukan pendekatan bahwasanya untuk security ini monitoringnya bisa dilakukan secara manual, tapi juga harusnya ada alert sistem di masing-masing di masing-masing industri yang melakukan monitoring terhadap komunikasi yang terjadi untuk masing-masing platformnya. Saya pikir itu dari saya. Makasih. Iya, makasih Pak Dino. Jadi memang kolaborasi cross sektor itu kritikal banget. Tadi Bapak dengan akurat mengangkat seamless ya Pak ya. Jadi kalau kita bilang sekarang di dunia digital ini industri yang terlibat udah pasti dari sisi fintech, banking, data center provider, telco juga Pak, masuk ke situ juga. Dan juga sebetulnya kalau mau di-expand lagi, utility Pak, listrik, PLN, itu juga masuk ke sana juga. Nah, ini mau cerita dikit Pak. Jadi tadi Bapak bilang ya, kasus yang kemarin kan terjadi di weekend Pak. Kalau Bapak mungkin pernah dengar cerita ada attack terhadap pembangkit listrik Ukraina sekitar 10-15 tahun yang lalu. Itu terjadinya adalah beberapa hari sebelum hari Natal, Pak. Jadi di mana udah mau liburan, si attacker-nya sudah memprofile dari setahun sebelumnya, ini bagaimana sih operasional dari pembangkit listrik di Ukraina ini, pelaku dari reaktor listrik tersebut. Mereka sudah mempelajari siapa aja petugasnya, jam operasionalnya seperti apa gitu kan, dan kelemahannya di mana. Jadi udah very persistent, kalau ada istilahnya advanced persistent threat, mereka sudah memprofile dari setahun sebelumnya, sebelum akhirnya decide kita akan attack beberapa hari sebelum hari Natal. Kemudian yang di-attack nggak hanya generator listriknya saja, yang mana mereka matiin satu-satu, tapi juga sistem teleponnya, Pak. Jadi konsumen yang mati listrik itu mau nelpon ke PLN nggak bisa karena sistem PLN-nya itu di DDoS, disebutnya denial attack, teleponi DDoS. Jadi istilahnya orang PLN-nya pun nggak tahu bahwa konsumennya komplain. Jadi bisa dibayangkan impact-nya demikian sistemik, masif. Bahkan kalau dibilang yang cara mereka untuk menembus si pembangkit listrik itu bukan langsung ke pembangkit listriknya, tapi lewat pihak ketiga. Jadi mereka pelajarin dulu siapa vendornya, gitu ya. Kemudian mereka attack vendornya untuk mendapatkan akses masuk ke pihak ketiga. Jadi semuanya very seamless. Sekarang kalau dibilang Pak Dino, saya juga ngelihat ada beberapa peraturan OJK juga mensyaratkan bahwa pelaku industri ya bank untuk memastikan keamanan dari pihak ketiga juga. Nah ini saya pikir akan semakin trennya demikian seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang dihadapi juga oleh Pak Muhammad waktu Zahir akhirnya pindah ke cloud. Pengamanan pihak ketiga antara Zahir dengan cloud service provider dengan konsumen akhirnya ini jadi satu hal yang sangat penting gitu kan. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk masing-masing keamanan tersebut dari diri kita masing-masing, tapi secara kolektif juga kita bisa bersama-sama aman. PR besar ya Pak Dino ya. Pasti. PR bersama saya pikir. PR bersama, dan saya pikir sih karena Indonesia punya suatu nilai gotong royong yang sangat kuat ya Pak ya. Harusnya kita bisa menanggulangi ini bersama. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, saya pikir kita seru banget nih, nggak berasa ya udah 11.20 waktunya. Kita sudah ke ujung acara. Mungkin saya kalau bisa minta closing statement ya dari Pak Dino, dari Mbak Fian, dan Pak Muhammad dalam hal ajakan ya, call to action untuk kita bisa bersama-sama berkolaborasi melakukan perlindungan data dan juga keamanan informasi akan sangat baik. Saya persilakan dari Pak Dino dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menarik pembicaraan kita hari ini. Dan saya pikir kalau kita bicara security 3 hari 3 malam kayaknya juga nggak kelar-kelar nih. Ini apa? Ada saja celah-celah yang kemudian
kita bisa anggap sebagai threat untuk keamanan data privacy gitu ya. Tapi secara umum dari pembicaraan kita hari ini yang saya tangkap adalah pemahaman kita bahwasanya banyak pihak yang terlibat terkait dengan bagaimana kita melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap data pribadi. Tidak hanya dari kami, dari regulator, tapi juga dari industrinya, dan kemudian dari berbagai pihak yang terkait dengan berlangsungnya kegiatan di dalam dunia bisnis ini. Kalau dalam hal kita bahas terkait dengan dunia digital sekarang adalah dari fintech-nya, dari cloud computing-nya, kemudian dari IT provider-nya, dari kemudian tenaga-tenaga ahli yang kemudian dipergunakan di dalamnya, karena bukan tidak mungkin seorang individu yang terkait di dalam katakan supporting terhadap industri atau IT provider mungkin itu bisa menyebabkan kebocoran keamanan gitu ya. Sehingga saat ini kalau dari sisi pelaku fintech kepada cloud computingnya mungkin kembali lagi tadi saya mencoba merimain bagaimana kebijakan keamanan dan privasinya itu memang beneran harus menjadi suatu perhatian. Kemudian memilihnya yang mana, memilih penyelenggara yang mana yang menurut perusahaan cocok untuk dipergunakan, dan kemudian konteks kontrak dan persyaratan keamanan ini harus menjadi titik penting bagi para pengguna cloud computing, sehingga mereka akhirnya tahu apa yang menjadi peran dari masing-masing. Tidak semuanya bisa diserahkan kepada perusahaan cloud, tidak semuanya juga bisa diserahkan kepada perusahaan fintech, tidak semuanya juga bisa diserahkan ke IT provider atau data center and recovery-nya, gitu ya. Jadi masing-masing pihak harus tahu perannya seperti apa. Pada saat terjadi insiden, bagaimana DRP-nya, disaster and recovery-nya dilakukan. Seperti tadi contoh masalah serangan kepada pembangkit listrik, tapi kemudian tidak bisa terjadi komunikasi. Nah, ini harus ada backup plan-nya masing-masing. Dan semua orang harus benar-benar paham supaya penanganan insiden ini bisa dilakukan dengan cepat dan kemudian bisa beroperasi seperti semula. Nah, dan masing-masing pihak ini ya mungkin dari sisi regulator ngelihatnya selalu bagaimana supaya ini selalu berlangsung di dalam relnya ya gitu. Nah, audit atau pemantauan dari pihak independen ini kita perlukan, karena biasanya kalau kita melihat diri kita sendiri bagus-bagus saja gitu ya, tapi bisa jadi orang lain yang melihat, bisa jadi ada sesuatu yang kita kelewatan yang dari pengamatan kita. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino, luar biasa ininya arahannya dan juga harapannya. Saya beralih ke Mbak Fian, silakan Mbak Fian. Ya, terakhir dari saya, seperti yang disampaikan Pak Dino, keamanan data bukanlah tanggung jawab dari satu pihak saja, bukan hanya tanggung jawab dari tim IT, CTO, CISO, atau tim data dan tim compliance, tapi semua orang yang ada di dalam organisasi, bahkan stakeholder yang lain juga harus aware dan ikut serta dalam melindungi data, baik internal atau customer dari teman-teman. Nah, kami pun sebagai penyedia platform akan ikut serta menjaga keamanan data dari teman-teman pelaku industri fintech. Jadi kita sama-sama share responsibility untuk membangun environment yang aman dan terpercaya di fintech gitu sih. Thank you. Makasih Mbak Fian. Last but not least, Pak Muhammad, silakan. Ya, terima kasih. Buat saya ada hal yang penting untuk kita ingat dan kita address pada diskusi kita siang ini ya. Kita mesti ingat bahwa kita ada di industri yang mana trust itu menjadi backbone atau mungkin jadi hal yang paling fundamental.
semuanya jadi sia-sia kalau memang fundamental ini tidak menjadi concern utama kita. Sehingga cyber security, terus data privacy itu harus menjadi concern kita bersama. Dari diskusi kita hari ini, kita aware banget bahwa ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kolaboratif efforts gitu bersama-sama, sehingga kita bisa mengelola dan minimalisir potensi-potensi attack, sehingga teman-teman semua kita bisa memastikan bahwa industri ini tetap bisa menjaga tingkat kepercayaan pada level yang tertinggi. Saya rasa bahwa inisiatif seperti hari ini, ya, diskusi hari ini, Avtech, lalu dengan Alibaba Cloud, lalu ada OJK, ada fintech player-nya juga, ini membuka mata gitu. Dan mungkin kita udah lihat berkali-kali lah, wake up call tuh banyak banget gitu. Tinggal sekarang keseriusan kita bersama-sama untuk let's do something. Saya sepakat banget tadi bahwa kita perlu melakukan model atau bagaimana jika terjadi breach, sehingga apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya yakin setiap dari kita di stakeholder ini sudah punya plan lah. Nah, tinggal bagaimana kolaboratif efforts-nya itu memang bisa diorkestrasi, sehingga jika itu terjadi atau sebelum itu terjadi, kita bisa memastikan bahwa kepercayaan, data security, privacy itu benar-benar terjaga. Mungkin itu dari saya. Pak Dino, Mbak Fian, Pak Muhammad, terima kasih sekali lagi untuk ngobrol yang seru banget dan sangat inspiring today, hari ini, terkait dengan topik bagaimana kita bisa meningkatkan digital trust, ya, dengan berfokus pada dua hal utama yang menjadi fondasinya, yaitu cyber security dan juga pengamanan perlindungan data. Tentu saja ini jadi harapan kita bersama, PR bersama, PR besar untuk kita bisa membangun hal tersebut, ya, dari berbagai kita yang memiliki role-role yang bervariasi di dalam industri. Tentu saja tujuannya adalah dengan digital trust ini kita bisa membantu Indonesia maju ke depan lebih cepat lagi dan lebih aman lagi untuk bisa mengembangkan ekonomi yang berbasis dengan digital. Saya Handikin, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, 3 narasumber yang sudah keren banget dalam memberikan insight-nya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan talk show pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Mas Ferdian. Terima kasih. Wah, sungguh menarik sekali ya diskusinya dan tentunya sangat insightful. Terima kasih kepada Bapak Andikin Setiawan yang telah memandu sesi panel diskusi pada webinar pagi hari ini. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Dino, Ibu Fian, dan Bapak Ismail sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Izin sebelum ditutup, kami undang kembali Pak Dino, Pak Ismail, Bu Fian, dan Pak Andikin untuk foto bersama karena tadi Pak Dino tertinggal. Oke, sudah siap ya. Izin kami hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website fintech.id serta kunjungi Instagram kami @fintech.id untuk mengetahui berbagai kegiatan dari Avtech. Dan jangan lupa acara ini juga dapat disaksikan kembali di channel YouTube Avtech. Kemudian atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar, karena pengisian feedback form tersebut akan menjadi acuan kami dalam pemberian dan pengiriman e-sertifikat atas kegiatan hari ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Makasih. Terima kasih, Pak Dino. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Alibaba Cloud is APAC's #1 cloud service provider. We digitalize retail. We digitalize finance. We digitalize education. We digitalize manufacturing, logistics, media, gaming, and more. Ready, set, digitalize. Saat kondisi pandemi ini, saya terkena PHK dan saya harus banting setir untuk menghidupi anak istri saya. Sebagai ibu rumah tangga pada umumnya yang ngurusin rumah, suami, anak, dan kalau ada waktu luang sih biasanya suka kumpul-kumpul sama ibu komplek, me time. Saya memutuskan untuk usaha kuliner, yaitu berjualan bakso. Doain ya. Ngojek online dari pagi sampai malam, mumpung dikasih sehat sama Allah, kerja keras demi keluarga. Di saat masa pandemi seperti ini, saya terkena PHK dan saya melihat ada berkah juga di kondisi saat ini. Saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan sekarang saya bisa membuka usaha saya sendiri dengan uang tabungan saya serta pesangon yang saya dapat, yaitu berjualan bakso. Kalau sekarang sih masih tergolong cukup ya. Suami masih aktif bekerja di agen travel. Tapi ya begitu, tahu sendiri kan dampak pandemi ini, gaji dipotong dan kayaknya keadaannya sekarang emang harus banyak prihatin. Ya, sekarang saya bersyukur masih dikasih rezeki sama Allah dari hasil ngojek online. Cuma gini, saya udah 2 kali jatuh dari motor, HP sempat rusak. Nggak ada HP saya nggak bisa kerja. Sekarang udah punya yang baru, kalau yang ini rusak juga nggak kebayang dah. Nggak punya duit buat beli HP lagi. Awalnya saya bingung ya, karena saya perantau di sini tidak memiliki banyak kenalan. Mau pinjam dana ke kampung halaman juga saya merasa malu. Namun saya diinformasikan teman saya yang sudah memulai bisnis usaha online tentang fintech P2P lending. Saat itu saya mengajukan dengan proses yang aman, cepat, dan mudah. Akhirnya saya bisa membuka usaha bakso saya. Mudah-mudahan usaha ini bisa terus berkembang dan makin banyak konsumen. Doain ya. Nah, saya sempat ngobrol sama ibu-ibu komplek tentang fintech ya. Tapi yang kita tahu kan fintech itu adalah solusi bayar lewat handphone. Nah, ternyata ada produk fintech lainnya seperti investasi, emas, reksadana. Ini dia solusi investasi yang kita nggak tahu ternyata di fintech ini juga ada gitu. Saya dengar dari teman saya sama ojol, kalau dia udah pakai asuransi dari fintech. Dari situ saya udah punya asuransi buat HP saya. Jadi kalau HP saya jatuh dan bermasalah, saya nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, sama sekalian asuransi jiwa juga ya, kalau nggak salah. Karena biar gimana pun kerjaan ini sangat berisiko. Bayar bulanannya pun nggak mahal. Saya sangat bersyukur karena ada solusi ini. Semua permasalahan keuangan memang ada solusinya di fintech, asalkan kamu sebagai nasabahnya cek terlebih dahulu apakah fintech tersebut telah terdaftar atau legal dan telah memiliki izin. Di website ini, kamu bisa mengecek apakah fintech sudah terdaftar resmi di regulator atau belum. So, kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Selain itu, kamu bisa mengecek rekening yang baru kamu kenal melalui fitur cek rekening di cekfintech.id.
Dan perlu diingat ya, bahwa fintech legal tidak akan memberikan rekening atas nama pribadi. Aman, bikin tenang lagi. Praktis dan bisa diandalkan. Efisien dan fleksibel.